kita kembali bersekutu, walaupun masih secara online, kita harus tetap semangat memuliakan Tuhan. Tema kali ini, To the End of the World. Kita awali ibadah ini dengan menaikkan pujian, Kidung yang merdu di hatiku. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, saat ini kami mau beribadah, memuji nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dan mengerti apa yang Bapa mau dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baiklah teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita menyanyikan pujian Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah. Lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan geluh. Anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat yang Kau limpahkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Kau boleh berikan kesempatan buat kami untuk dapat beribadah bersama pada hari Minggu ini ya Tuhan. Walaupun dalam kondisi masih suasana masa pandemi ya Tuhan, kami belum bisa dapat bertatap muka dan bersekutu di gereja ya Tuhan, tetapi kami percaya ya Tuhan, dan kami mengucap syukur karena Engkau masih berikan kesempatan kami menggunakan teknologi sehingga kami dapat beribadah bersama secara daring atau online. Terima kasih ya Tuhan, Kau persiapkan
hamba-Mu untuk menyampaikan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah menjadi rema dan menjadi berkat buat para remaja GKI Jati Bening Indah yang kami kasihi ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Ya, baik teman-teman remaja, bacaan dan renungan minggu hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Halo, shalom, remaja GKI Jati Bening Indah yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Sampai kita ketemu lagi dengan Kak Teddy. Kita bersyukur kita boleh dapat bertemu walaupun dalam situasi masa pandemi ini. Tuhan masih bisa berikan kesempatan kita untuk dapat beribadah bersama walaupun dengan menggunakan online atau dengan daring. Namun ini semua kita harus syukuri. Tuhan masih memberikan kesehatan. Pasti adik-adik juga Tuhan boleh berikan kesehatan sampai dengan saat ini kita dapat berkumpul bersama. Baik remaja yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tema pada minggu hari ini Kak Teddy diberikan tema To the End of the World. Nah, kita tema pada minggu hari ini To the End of the World. Yang dimaksud adalah kita diajak untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi terang Tuhan sampai ke ujung bumi, sampai ke akhir ujung bumi. Nah, kita akan coba membahas, kita akan coba ya sama-sama untuk kita
mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini pun juga bisa memberikan suatu motivasi kepada adik-adik, kepada remaja khususnya GKI Jati Bening Indah, untuk kita mengenal lebih jauh lagi keinginan dari Tuhan kita. Apa sih yang Tuhan inginkan kita sebagai remaja khususnya GKI Jati Bening Indah? Dunia saat ini tidak lagi dapat, tentunya remaja tahu bahwa adik-adik remaja tahu bahwa tidak lagi dapat dibatasi. Penggunaan sosial media dan informasi dapat menembus segala keterbatasan. Secara positif, hal itu dapat menjadi salah satu alat atau tools dalam menyatakan terang Allah. Namun kesempatan ini belum banyak digunakan oleh adik-adik remaja. Dengan gawai mereka, alih-alih menjadi berkat buat orang lain, tetapi justru remaja seringkali lebih sibuk bermain game online atau menonton YouTube yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat. Tentunya melalui pelajaran kali ini, adik-adik remaja diajak untuk dapat menggali panggilan mereka untuk menyatakan terang Allah hingga ke ujung dunia. Kita belajar bagaimana memanfaatkan teknologi yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk digunakan secara positif. Baik itu tentunya dalam hal ini melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung dunia. Nah, yuk kita belajar bahwa di dalam teks teks untuk kali ini kita lihat di pembacaan Alkitab kali ini, yaitu teks mengenai di Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan 6. Dan Kak Teddy tentunya akan menanyakan, kalau misalkan kita menjadi saksi hingga ke ujung bumi, apa yang dipikirkan adik-adik remaja? Menjadi saksi ke ujung bumi, apakah kita harus berteriak-teriak khotbah sampai ke ujung bumi, atau kita harus mengumpulkan uang tiket, kita lari ke sana untuk ke ujung bumi? Apakah seperti itu? Nah, tentunya yuk kita belajar dari teks pembacaan Alkitab pada hari ini, yaitu panggilan Allah bagi Israel untuk menyatakan terang bagi bangsa-bangsa, dinyatakan oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Sekalipun Israel saat itu ada dalam perbudakan, Yesaya 49 ayat 6b menyatakan, "Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Pernyataan itu mengulangi kembali apa yang dikatakan Allah dalam Yesaya 42 ayat 6. "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa,
pengulangan itu menunjukkan bahwa panggilan Allah itu amat penting bagi Israel. Nah, bagi Israel tentunya itu bagi kita semua. Sama, Tuhan menuju ke kita semua juga. Menariknya, seperti yang sudah disebutkan, panggilan Allah ini dinyatakan pada saat orang-orang Yehuda hidup dalam pembuangan di Babel. Pembuangan adalah penderitaan yang kerap membuat mereka hidup tanpa memiliki harapan. Itu sebabnya Allah terlebih dahulu menjanjikan pembebasan dan pembangunan kembali Yerusalem. Namun, rencana Allah tidak sebatas itu. Selanjutnya dinyatakan bahwa janji itu ditujukan kepada bangsa-bangsa yang jauh. Dalam ayat 1 Yesaya 49, hamba Allah yang tengah Allah persiapkan untuk menjadi pembebas akan diutus Allah ke segala bangsa dan akan memberkati bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Nah, coba mungkin adik-adik remaja yang terkasih tentunya tahu ya cerita mengenai bangsa Israel. Saat itu seakan-akan bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat disayangi oleh Tuhan. Benar-benar bangsa yang dipakai oleh Tuhan. Nah, namun kalau kita mau menyelidiki lagi mengenai firman Tuhan ini, ternyata bangsa Israel memang dipakai Tuhan untuk menyebarkan ke seluruh bangsa-bangsa. Bukan berarti Tuhan hanya menyayangi bangsa Israel, tetapi Tuhan menyayangi kita semua manusia di seluruh dunia. Untuk itu, dari bangsa Israel itulah Tuhan menyatakan terangnya untuk memakai bangsa Israel untuk dapat menyampaikan berita baik, berita terang ini kepada orang-orang atau seluruh bangsa di dunia ini. Nah, dikatakan juga Tuhan mengatakan bahwa Allah telah mempersiapkan untuk menjadi pembebas, akan diutus Allah ke segala bangsa dan akan memberkati bangsa-bangsa sampai ujung bumi. Jadi memang bangsa Israel ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pembebas dan diutus Allah untuk ke segala bangsa dan memberkati bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Nah, persiapan akan hadirnya hamba digambarkan dengan janin yang tengah berproses dalam kandungan seorang ibu. Hamba itu telah dipersiapkan memiliki mulut setajam pedang untuk secara lugas menyampaikan kabar keselamatan. Nah, itu sebelum Tuhan Yesus lahir sudah dinubuatkan. Tuhan sudah mempersiapkan melalui Nabi Yesaya. Di dalam ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan bahwa hamba itu telah dipersiapkan memiliki mulut setajam pedang untuk secara lugas menyampaikan kabar keselamatan. Sekaligus juga anak panah yang runcing untuk memberitakan penghukuman di dalam ayat 3. Hamba itu akan tumbuh
dalam perlindungan Allah. Kalimat terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Nah, ada kalimat di situ dikatakan bahwa terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Menegaskan bahwa Allah memiliki rencana yang besar bagi hambanya itu. Ayat itu diterjemahkan yaitu tugas yang lebih besar menanti engkau. Hai hamba-hambaku, kau tidak hanya akan memulangkan sisa keturunan Yakub dan memulihkan kebesaran suku-suku Israel, tetapi kujadikan pula terang bangsa-bangsa, supaya seluruh dunia diselamatkan. Dengan demikian, tugas pertama bagi hamba Allah itu adalah menyatakan janji penyelamatan bagi bangsa Israel, sehingga mereka dibebaskan dari penjajahan dan pengasingan. Allah tidak saja mengampuni, tetapi juga memulihkan mereka dan memanggil mereka menjadi terangnya. Inilah tugas kedua seorang hamba, yaitu mengembalikan Yakub kepadanya. Bangsa Israel yang telah jatuh dan jauh dari Allah dipulihkan oleh Allah melalui hambanya. Namun rencana Allah ini tidak hanya terbatas bagi bangsa Israel saja tentunya. Hamba Allah itu dipanggil juga untuk menyatakan kasih Allah kepada semua bangsa, termasuk kita. Tugas ketiga seorang hamba adalah menyatakan terang bagi bangsa sampai ke ujung bumi. Pernyataan ini sekaligus mengkritik kecenderungan bangsa kerajaan yang cenderung eksklusif, hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, itu adalah dinyatakan di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak hanya memanggil segelintir orang saja, tetapi Tuhan memanggil kita semua, bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Untuk itu tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Allah, juga ditugaskan untuk menyatakan sebagai saksi-saksi Allah, menyatakan sebagai saksi yang mempunyai pengalaman pribadi dengan Allah, ya seperti pengalaman kita di mana kita diberikan kesehatan sampai dengan hari ini. Mungkin kita diberikan berkat, kita selama ini punya pengalaman pernah seringkali ditolong oleh Tuhan. Pada saat kita sakit, Tuhan memulihkan. Pada saat kita sedih, Tuhan menghibur. Nah, saksi-saksi pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi saksi buat adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan, termasuk apa yang telah adik-adik juga baca di dalam firman Tuhan. Boleh adik-adik juga sebarkan, boleh adik-adik bisa berikan kepada orang-orang yang terkasih, saudara-saudara atau teman-teman yang jauh mungkin di sana. Dan tugas hamba Allah sangatlah jauh dari nyaman dan menyenangkan tentunya. Sebab dalam kategori hidup saat itu, bangsa lain adalah musuh. Itu berarti hamba Allah harus menerima risiko keluar dari zona nyaman bangsanya sendiri.
Contohnya di dalam kita bersaksi tentunya tidaklah mudah, karena tidak nyaman. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda, mungkin berbeda bangsa, berbeda pikiran. Tapi adik-adik remaja nggak perlu khawatir, karena Tuhan akan selalu menyertai, memberikan kita bekal, memberikan kita hikmat. Selama adik-adik berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, tentunya kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang memberikan tentunya kasih terang, pengalaman-pengalaman yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Panggilan untuk menjadi terang Allah tidak berarti bahwa hamba Allah itu adalah sumber terang tentunya. Ia hanya menyalurkan terang Allah itu sendiri. Hal itu telah dinyatakan Nabi Yesaya ketika menubuatkan kehadiran sang terang di dalam Yesaya pasal 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hamba Allah perlu mengingat keberadaannya sebagai pemancar terang Allah dan keberadaan Tuhan sang terang itu sendiri. Tentunya remaja yang mempunyai keterbatasan, kecil dan tak berdaya, juga sebagai manusia berdosa, kita perlu menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Allah masa kini. Karena itu kita diajak oleh Allah untuk menyatakan terangnya, terang Tuhan. Namun proses ini tentunya membutuhkan pemulihan terlebih dahulu, agar mereka dapat melihat panggilan dan berfokus pada terang Tuhan, sehingga tidak lagi dibatasi oleh segala keterbatasan yang ada. Panggilan itu tidak terbatas di ruang kecil remaja tentunya, melainkan menembus hingga ke ujung bumi. Panggilan itu dapat dilakukan remaja tentunya melalui teknologi yang remaja saat-saat ini miliki. Contohnya gawai atau gadget. Untuk menjangkau dunia menjadi sesuatu yang sangat memungkinkan di zaman teknologi dan informasi seperti ini. Berita dan informasi yang ada di berbagai dunia begitu mudah diterima, sehingga siapapun dapat mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini. Kelompok dan komunitas-komunitas di dunia maya pun sudah sangat tersebar, yang dapat terdiri dari orang-orang dari berbagai bangsa dan negara, menjadikan komunitas-komunitas ini begitu terbuka pada banyak hal dan kemungkinan. Hal ini memberikan kesempatan bagi remaja untuk juga dapat berkarya dan berkolaborasi dengan orang-orang dan komunitas yang lebih luas. Kesempatan ini yang dapat dimanfaatkan oleh remaja untuk menyatakan terang Kristus tanpa harus dibatasi oleh kehadiran fisik maupun letak geografis, maupun keterbatasan-keterbatasannya yang lain. Jadi bukanlah suatu hal yang sulit buat kita sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan teknologi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, seperti gadget. Di dalam gadget ini kita mendapatkan informasi-informasi yang begitu luas, begitu luar biasa informasinya.
Hanya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Kita bisa memanfaatkan gadget yang kita miliki itu, teknologi yang Tuhan sudah berikan, untuk dapat mencari informasi-informasi, berkomunikasi dengan orang-orang yang kreatif di dalam pelayanan kepada Tuhan, untuk menyatakan terang kita, terang kasih Tuhan kepada orang-orang yang masih mungkin belum terjangkau. Jadi tentunya dengan informasi yang ada, kita dapat mencari informasi-informasi di YouTube atau di internet. Contohnya seperti kita bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di seluruh dunia ini. Kita bisa memilih, kita bisa mencari yayasan-yayasan pelayanan yang tentunya selama ini kita tidak mengetahuinya. Tapi kalau kita mau search di internet, maka di situ ada informasi-informasi yang mengajak kita untuk dapat bergabung bersama untuk melayani Tuhan sampai ke ujung dunia. Tentunya di dalam informasi-informasi ini kita tidak perlu datang ke seluruh dunia, tetapi kita dapat informasi ini, mungkin kita bisa dapat memberikan masukan di dalam organisasi itu sendiri. Kita boleh bertatap muka melalui organisasi atau pelayanan-pelayanan itu kepada orang-orang yang nunjau di sana, memberikan semangat, memberikan motivasi, dan menyatakan terang Tuhan tentunya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Contohnya mungkin kalau adik-adik juga lihat bahwa kita ada beberapa contoh yang mungkin yang bisa adik-adik search di Google atau di internet, untuk adik-adik dapat ikut serta sampai memberikan pelayanan atau menyatakan terang Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tentunya contohnya Teddy akan memberikan contoh, misalnya ada begitu banyak aplikasi yang di internet mengenai proyek-proyek yang bisa diikuti oleh siapapun tanpa batas wilayah. Dengan teknologi informasi dan aplikasi kita dapat menjadi berkat, baik dengan cara turut terlibat dalam proyek-proyek manusia maupun melalui sesuatu yang baru yang ternyata tidaklah sulit bagi kita. Di bawah ini ada beberapa contoh komunitas dan aplikasi proyek-proyek sosial yang mungkin bisa adik-adik remaja cari atau lihat. Contohnya di sini ada Collaborate Community Projects. Nah, ini salah satu semacam perusahaan nirlaba yang didirikan pada tahun 2017 dengan tujuan utama menumbuhkan semangat pemberdayaan sosial yang berarti di masyarakat melalui proyek partisipasi berbasis kreativitas. Nah, di sini proyek ini mengajak untuk adik-adik yang mempunyai kreativitas untuk dapat bergabung bersama. Di sini mungkin ya kreativitas, adik-adik memiliki kreativitas
dalam hal talent, dalam hal menyanyi, mungkin adik-adik bisa dapat masuk di dalam kreativitas itu, di dalam perusahaan nirlaba ini, untuk bergabung, untuk bersama-sama menyampaikan firman Tuhan, memuji Tuhan dalam bentuk bernyanyi, sehingga didengarkan oleh banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Siapapun yang ingin menjadi berkat dapat memberikan sumbangsihnya melalui proyek ini. Tentunya adik-adik bisa lihat ya, nanti di search ya, coba search di Collaborate Community Project ya, coba catat ya, Collaborate Community Project. Masuk saja di HTTP, klik itu Collaborate Community Project, klik di situ, nanti adik-adik akan tahu. Ada juga yang perusahaan 4Ocean. Nah, 4Ocean ini adalah perusahaan nirlaba yang didirikan di Boca Raton, Florida pada tahun 2017, yang menjual gelang yang sebagian besar terbuat dari bahan daur ulang, serta pakaian dan barang dagangannya lainnya yang bahannya bersumber dari lingkungan dan sosial secara bertanggung jawab. Perusahaan ini menggunakan sebagian dari keuntungan untuk menghilangkan 1 ton sampah dari laut dan garis pantai untuk setiap gelang yang dijual, dalam upaya untuk membersihkan polusi plastik di lautan. Oh, bukan 1 pon ya, bukan 1 ton tapi 1 pon. Nah, perusahaan ini memiliki operasi pembersihan di Bali, Haiti, dan Florida. Nah, ternyata kalau kita mau manfaatkan gadget kita, ternyata yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan ini, ternyata ada banyak kesempatan ya yang kita bisa lakukan. Selama ini mungkin kita bingung, paling kalau menjadi saksi Tuhan, saya paling cuma buat orang-orang terdekat saja. Tapi di sini kita diajak untuk bisa dapat memberikan kesaksian, menyampaikan kreativitas kita untuk kesaksian, untuk bersaksi, untuk bersaksi akan terang kasih Tuhan kepada orang-orang yang mungkin sampai ke ujung dunia. Nah, ini adalah media yang bisa kita pakai. Lalu ada juga mengenai klinik asuransi sampah. Nah, ini yang di Indonesia, yang ada di Indonesia. Jadi klinik asuransi sampah, yaitu Garbage Clinical Insurance, adalah sebuah gerakan kewirausahaan sosial yang dibangun untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah memperoleh akses kesehatan di level mikro dengan membayar menggunakan sampah. Gerakan ini didirikan oleh Dr. Gamal Albis Said, seorang dokter asal Malang. Mungkin adik-adik pernah dengar ya, di Jawa Timur, sekaligus alumni Universitas Brawijaya. Pengalaman pribadinya melihat kejadian seorang anak berusia 5 tahun di Jakarta meninggal dunia karena tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas. Tentunya ini menginspirasinya untuk mendirikan klinik asuransi sampah. Melalui gerakan ini, masyarakat cukup mengumpulkan sampahnya di klinik yang telah ditentukan pada setiap minggunya. Sampah-sampah tersebut selanjutnya akan dipilah menjadi sampah
melalui gerakan ini. Jadi tentunya akan dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik diolah menjadi benda-benda yang memiliki nilai ekonomi dan artistik. Profit dari penjualan produk-produk tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kesehatan masyarakat di level mikro. Bentuk-bentuk layanan kesehatan yang ditawarkan kepada masyarakat antara lain preventif, cek kesehatan gratis, konsultasi gizi, kuratif mengenai pengobatan ketika masyarakat sakit, termasuk pemberian obat dan rehabilitasi, pengobatan lanjutan. Nah, tentunya adik-adik sudah paham ya bagaimana menjadi saksi Tuhan itu ternyata bisa sampai disebarkan sampai ke ujung dunia, bisa menjadikan suatu hal yang kreatif sehingga bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi saksi Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah tugas-tugas kita. Demikian adik-adik, mungkin ini bisa menjadi gambaran buat adik-adik untuk adik-adik remaja untuk dapat memanfaatkan apa yang menjadi Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi tentunya adik-adik bisa menggunakan gadget secara bijak ya, secara sehingga tidak jenuh, sehingga semuanya itu adik-adik dapat gunakan secara bijak dan secara bermanfaat pada orang lain. Demikian firman Tuhan yang Kak Teddy bacakan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat adik-adik untuk dapat menyatakan firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan sampai ke ujung dunia. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Shalom. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, atas berkat yang Kau limpahkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-berkat di mana kami boleh pada minggu hari ini dapat bersukacita bersama untuk belajar mengenai akan firman-Mu ya Tuhan. Dan pada minggu hari ini Kau ajarkan kami untuk dapat bersaksi sampai ke ujung dunia ya Tuhan. Bersaksi akan kasih terang-Mu ya Tuhan Yesus untuk orang-orang yang belum mengenal akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan kami telah belajar bagaimana kami dapat memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah kami miliki ya Tuhan. Biarlah kami juga dapat terus belajar, biarlah kami juga dapat menyumbangkan akan kreativitas yang kami miliki, khususnya remaja GKI Jati Bening Indah, untuk dapat memberikan sumbangsihnya kepada aplikasi-aplikasi yang mungkin sedang kami akan coba cari ya Tuhan Yesus. Dan kami akan dapat di dalam aplikasi itu, di dalam yayasan atau perusahaan nirlaba itu, kami dapat menyampaikan
apa yang menjadi kreativitas kami untuk kami dapat masuk di dalamnya, untuk dapat menyumbangkan, dan kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan Yesus untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa juga untuk masa pandemi ini. Biarlah Kau berikan kesehatan selalu kepada adik-adik kami, khususnya para remaja GKI Jati Bening Indah. Biarlah mereka pun juga dapat menjaga kesehatan mereka untuk patuh di dalam menjaga kesehatan agar tidak terserang penyakit yang saat ini terjadi di bangsa ini maupun dunia ini ya Tuhan Yesus. Namun kami percaya ya Tuhan, biarlah Kau berikan kesabaran buat kami, Kau berikan kekuatan buat kami untuk kami terus dapat mengisi dalam proses-proses masa pandemi ini dengan hal-hal yang positif ya Tuhan, sehingga kami pun dapat melaluinya dengan penuh sukacita, dan kami terus bersemangat untuk belajar, kami bersemangat untuk dapat melayani Engkau dan semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walaupun kita beribadah secara online, kita tetap bisa memberikan persembahan, boleh titip lewat orang tua atau langsung ke kantor gereja. Kita hampir sampai di akhir ibadah ini. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi bersama. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun ramah Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita baik diisi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. That's all guys, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Ingat 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.